Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Aku mendapat ini dua pesan yang cukup jadi highlightnya tentang melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu. Terus tentang merawat atau menjaga sesuatu yang penting berharga buat kamu ya. Dan walaupun reading ini reading timeless tuh kayak ada tema gini. Pertama kan energi oracle kamu, man holding a heart gitu, tentang ada orang yang mau menawarkan hatinya ke kamu, nggak masalah laki-laki atau perempuan. Dan di reading kamu sebelumnya juga ada tema tentang cinta memasuki hidupmu. Tapi di waktu yang akan datang tuh ada gini, ada walking away. Walking away ini bisa berhubungan dengan si hubungan romantis kamu, atau kamu keluar atau meninggalkan situasi orang-orang tertentu yang nggak ada hubungannya sama konteks hubungan romantis ya. Jadi ibaratnya yang tadi aku bilang, menjaga dan merawat apa yang penting buat kamu. Ibaratnya nih kamu baru ketemu orang ya, lanjutan reading yang sebelumnya. Terus kamu kamu tuh kayak berusaha untuk hubungan ini. Terus kamu bagian dari kamu menjaga dan merawat karena menurut kamu ini adalah sesuatu yang penting berharga buat kamu, makanya kamu jaga dan kamu rawat ya. Tapi di salah pihak yang salah satunya, pihak yang satunya maksud aku, nggak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak ibaratnya cuma kamu doang yang berusaha. Dan itu membuat kamu di titik berpikir, pergi meninggalkan atau ya udahlah ternyata bukan orang ini yang gue mau, atau hubungan ini tidak berjalan seperti yang gue pikir ya, atau gue capek gitu cuman gue doang yang berusaha. Kayak aku mendapatkan vibe seperti itu ya, atau sebaliknya gitu. Orang yang satunya yang merasa bahwa cuman dia aja doang yang berusaha mengerti kamu atau berusaha buat hubungan ini. Makanya di waktu yang akan datang tuh ada walking away, kalau ini berhubungan dengan hubungan romantis. Tapi walking away ini juga bisa berbicara untuk konteks yang lain gitu, misalnya pertemanan atau lingkungan kerja atau situasi apapun ya. Karena walking away itu adalah titik di mana kamu merasa cukup, ya udah kayak gak usah pakai ribet lagi, gue capek, gue merasa cukup, ya udah mau pergi gitu. Nah di waktu sekarang ada energi envy. Envy itu kayak entah kamu, entah ada orang yang punya rasa iri gitu. Kalau kamu kayak kenapa gitu ya. Envy di sini kayak aku melihatnya dia melihat ke arah lain gitu. Ibaratnya melihat keluar, membandingkan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi um, kita melihat keluar gitu untuk mengimprove diri kita, untuk jadi versi diri kita yang lebih baik itu boleh sekali-sekali. Tapi kalau kita kebanyakan lihat keluar, kita lupa dengan apa yang kita punya, kita lupa untuk being in the moment, being in the present. Disitulah kebahagiaan kita hilang gitu, karena kita terus melihat keluar, terus melihat jauh ke depan gitu. Kita lupa dengan apa yang kita punya sekarang. Tapi kalau ini orang lain gitu ya, dia iri sama kamu atau apa yang kamu punya, ya udah abaikan saja. Entah dia menunjukkan secara terang-terangan ataupun tidak. Oke, yang berikutnya adalah kenapa aku bilang tentang merawat dan menjaga, karena astro oracle kamu adalah Ceres gitu. Ini kayak gambarnya tuh bunga dan ada sabit gitu. Kalau kita merawat bunga kan kadang ada dipupuknya, disiramin, kalau ada hama-hama kita bersihin, kita cabut-cabutin gitu atau kita gunting gitu ya. Sama seperti itu. Jadi ada proses-proses yang perlu kita laluin gitu. Misalnya yang tadi berkaitan dengan hubungan. Ketika kamu udah melakukan part kamu atau orang yang satunya udah melakukan partnya dia, tapi dia merasa atau kamu merasa kamu ternyata beda ya seperti yang gue pikirin, itu adalah momen dimana bisa terjadi ada yang pergi dari hubungan atau situasi ini ya. Lalu berbicara tentang Seven of Pentacles gitu, tabur tuai karma, sabar juga bisa gitu. Atau gini, Seven of Pentacles itu kan melakukan hal tertentu untuk rentang waktu tertentu, lalu di titik berhenti untuk bertanya kapan gue dapat hasilnya, atau gini mengevaluasi ya. Tapi karena di sini dikonfirmasinya sama buku, ini adalah sebuah reminder gitu. Apa yang udah kamu pelajarin dari apa yang kamu kerjakan selama ini. Kalau misalnya kalau misalnya satu hal yang kamu lakukan selama ini mendapatkan hasil gitu, lanjutkan gitu. Tapi kalau ada satu hal yang kamu lakukan gitu dan tidak mendapatkan hasil, mungkin ini waktunya melakukan sesuatu yang berbeda atau lihat dari perspektif lainnya. Makanya di sini ada buku, atau gini, buku ini juga bisa berbicara tentang sesuatu yang terungkap gitu. Akan ada mungkin cara semesta mengirim orang-orang tertentu, informasi tertentu di hidup kamu, atau membuka hal-hal yang tadinya nggak kelihatan atau tersembunyi dari pandangan kamu ya. Lalu yang berikutnya yang jadi blessing kamu, dengan Knight of Swords ini bisa berbicara tentang komunikasi ya, dan ini energi yang bergerak cepat. Lalu ada beruang di situ. Beruang itu tentang menjaga juga ya, menjaga sesuatu yang penting berharga buat kamu. Kayak mama bear gitu, ibu beruang, dia jagain anaknya. Mungkin bukan bukan jagain anak kamu, tapi jaga protektif sama apa yang kamu anggap berharga buat kamu. Lalu gini, Knight of Swords itu kan energi orang yang apa ya, mulai aja dulu, gerak aja dulu, spontan. Kadang-kadang ketika kamu dapat inspirasi untuk melakukan sesuatu, kenapa nggak dicoba gitu ya? Karena posisinya ada di blessing kamu. Mmm, jadi ini sebuah apa ya, konfirmasi juga untuk kamu kayak melakukan hal yang spontan gitu juga untuk memberi warna di hidup kamu ya. Oke, yang berikutnya yang jadi tantangan adalah, mmm, ini bukan tantangan sih, cuman lebih kepada sebuah apa ya, saran aja. Gini, Queen of Wands itu dikonfirmasi sama Garden. Ini harusnya ini jadi kartu yang apa ya, kartu yang Queen of Wands itu kartu yang apa ya, energinya ekstrovert gitu. Garden juga ekstrovert karena tempat orang banyak berkumpul. Pertama, bisa jadi kamu butuh lebih bersosialisasi, keluar rumah, ketemu teman, atau membuat pertemanan baru, membuat kenalan baru, melakukan hobi baru, keluar rumah supaya kena cahaya matahari. Karena gini, kalau kita kurang cahaya matahari pun kita itu bisa mempengaruhi mood kita loh. Lalu yang berikutnya, mungkin ada
kayak kamu kehilangan semangat atau kehilangan kepercayaan diri, terutama dengan tadi ya Seven of Pentacles, di mana kamu udah melakukan banyak hal tapi kamu nggak lihat-lihat hasilnya, dan itu mulai mulai apa ya, mempengaruhi kepercayaan diri kamu. Dan ini sebuah reminder ya, ketika Seven of Pentacles kamu semakin dekat, cuman kadang problemnya adaptasi dan sabar. Lalu di near future ada Eight of Wands, ini lagi-lagi sebuah energi yang bergerak cepat ya. Jadi kayak aku merasa ada sesuatu yang kayak energi itu membangun momentum ya di hidup kamu gitu, entah untuk semua aspek, entah untuk beberapa aspek. Terus ini bisa juga berbicara tentang travel, bisa juga berbicara tentang perpindahan. Mungkin kamu butuh itu tadi ya, kalau punya budget untuk traveling atau piknik gitu, nggak usah jauh-jauh nggak apa-apa. Kalau bisa jauh-jauh ya bagus, karena ada sebuah reminder untuk kamu kayak keluar. Mungkin kamu banyak di rumah aja belakangan ini, atau kamu lagi menjauh dari konteks sosial. Ini sebuah konfirmasi buat kamu untuk mulai bersosialisasi lagi atau membuat pertemanan baru, kenalan baru, melakukan hal-hal baru ya. Terus dengan snack di situ lebih kepada apa ya, lebih kepada ini sesuatu dialog atau alasan-alasan yang kamu buat dengan diri kamu sendiri. Aduh capek lu ngapain sih ngajak-ngajak orang, belum tentu mereka bisa, belum tentu mereka mau. Setidaknya dicoba dulu gitu ya. Seperti itu. Lalu advice-nya adalah Queen of Pentacles, lagi-lagi merawat. Ini semua energi tentang merawat dan menjaga ya. Kayak apa ya? Aku merasa mungkin ada sesuatu seperti yang ini bukan buat semuanya, tapi ada yang berusaha mengganggu atau mengambil atau mencuri dengan cara yang halus ataupun cara yang agresif ataupun tidak terlihat sama kamu. Bukan buat semuanya, tapi sebuah reminder aja untuk kamu hati-hati ya. Karena ada sebuah pesan sangat udah berulang kali nih tentang merawat dan menjaga ya. Terus kalau kamu punya ide kreatif, ide inovatif atau inspirasi, lebih baik kamu keep dulu untuk diri kamu, nggak perlu cerita dulu sama siapa-siapa. Karena bisa jadi ya ada yang mencuri ide kamu gitu. Karena kamu nggak pernah tahu ide kamu itu bisa jadi apa di suatu saat nanti. Lalu yang berikutnya tentang kesehatan mental juga. Yang tadi aku bilang, kadang kurang cahaya matahari, udah kurang bersosialisasi, itu bisa mempengaruhi mood kita juga gitu. Jadi, tapi beda ya kalau memang kamu sudah berada di titik tertentu gitu, misalnya naik naik turun mood kamu nih udah berapa bulan, mungkin kamu perlu berbicara kepada psikolog atau psikiater, mencari pertolongan atau mencari informasi di internet. Em, Sekiranya bisa membantu mengimprove kesehatan mental kamu ya. Lalu kalau berbicara aspek finansial, kayak aku melihat ada sesuatu yang baru nih ya, dengan Queen of Pentacles dikonfirmasi dengan Child. Bisa jadi juga kayak kamu tuh ada improvement, ada pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kesempatan yang baru buat kamu. Tadi aku bilang, kalau kamu punya ide ya untuk sementara waktu, keep dulu sampai kamu matang, sampai kamu bisa apa ya, mengaplikasikan itu. Dan kalaupun kamu mau cerita, pastikan orang ini adalah orang yang bisa kamu pegang ya. Lalu kehadiran anggota baru, anggota keluarga baru juga, karena child itu bisa merepresentasikan anak dalam artian yang sesungguhnya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.